Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151 akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ib Permana STMT. Materinya yaitu jenis software atau perangkat lunak komputer dan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu jenis software atau perangkat lunak komputer. Software atau perangkat lunak merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak mempunyai bentuk fisik. Kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian, perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila Granet tidak menginstal software, maka komputer Granet pun tidak bisa dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang menjadi suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan atau sebagai otak dari sebuah komputer. Selanjutnya yaitu pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Sistem ini memiliki fungsi menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh CPU sehingga perintah tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Contoh sistem operasi software versi Microsoft Windows dapat kita perhatikan dengan sebagai berikut. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak satu ini yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contoh bahasa pemrograman seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya yaitu Excel, Microsoft Word, Microsoft Office, PowerPoint, kalkulator, dan lain sebagainya. Jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, firmware, yaitu jenis software yang hanya bisa dibaca. Yang kedua, freeware, jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Yang ketiga, adware, yaitu software yang diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Yang keempat, open source, jenis software yang dapat dibuka oleh kode sumbernya. Yang kelima, malware, jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan. Yang keenam, shareware merupakan software yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, spyware, yaitu software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah suatu instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis dan data mana yang akan diperoleh oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman dapat terdiri dari bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan kode bahasa biner, bahasa tingkat rendah atau bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah dengan kode-kode singkat. Selanjutnya yaitu bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Selanjutnya yaitu bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur-unsur kata bahasa manusia. Macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan.
Misalnya, mulai dari analisis dan visualisasi data sehingga pengembangan website, prototype, atau otomatisasi. Yang kedua, C-Pagar merupakan bahasa pemrograman berbasis objek, yaitu mengatur desain software menuju objek C-Pagar. Yang ketiga, C++ adalah versi lebih tinggi dari C dan menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler dalam computer science. C++ memiliki fungsi yang serbaguna, sehingga menjadi salah satu yang terbaik untuk dipelajari. C++ adalah bahasa coding multiparadigma yang mendukung pemrograman OOP, generik dan imperatif. Yang keempat, JavaScript. Bahasa script ini sering digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman web. Web developer bisa menambahkan elemen dinamis di landing page mereka seperti grafik animasi, tombol yang bisa diklik, atau mouse over. Yang kelima yaitu PHP. PHP adalah salah satu bahasa backend pertama yang penting untuk dipelajari menurut sejumlah web developer. Yang keenam, Swift. Swift adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling baru di industri ini. Saat pertama kali diluncurkan, Swift menjadi alternatif untuk Objective-C yang merupakan bahasa untuk produk Apple. Yang ketujuh yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman dengan hak milik yang dipegang oleh Oracle. Java merupakan bahasa programming tingkat tinggi yang serbaguna, memungkinkan coder untuk membuat semua jenis aplikasi dengan mudah. Yang kedelapan yaitu Go. Go atau Golang dibuat untuk mengembangkan API, aplikasi desktop berbasis GUI, dan aplikasi web. Meskipun tergolong baru, Go menjadi salah satu bahasa pemrograman yang berkembang paling cepat. Selanjutnya yaitu SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang paling cocok dipelajari kalau Anda tertarik dengan data science dan komputasi statistik. Yang ke-10, Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman open source populer lainnya. Bahasa ini biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web, tapi programmer juga bisa menggunakan untuk analisis data dan pembuatan prototype. Baiklah, mungkin sekian penjabaran materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.